Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rohadatul Aishi dari kelas B3C dengan NIM C2386201071. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teknik dan Keterampilan Dasar Konseling yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhajirin MPD Kons. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang akan saya praktekkan, yaitu yang pertama ada mindfulness, yang kedua ada invitation skill, dan ada reflection to feeling. Selamat menyaksikan. Pertama-tama di sini saya akan melakukan teknik mindfulness terlebih dahulu sebelum melakukan konseling. Dengan kesadaran penuh, saya pada hari ini akan melakukan konseling bersama klien saya. Dengan kesadaran penuh, saya akan membantu klien saya dengan fokus tanpa memikirkan pembahasan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, kalau baik. Sebelumnya saya kan sudah melihat ya intake form yang telah Anda kirim kepada saya melalui WhatsApp. Bagaimana untuk hari ini? Apakah Anda siap untuk melakukan sesi konseling bersama saya? Siap, Bu. Baik, di sini terdapat 2 kursi ya. Silakan Anda dapat duduk di kursi yang menurut Anda nyaman ketika Anda duduk di kursi tersebut. Saya memilih yang ini, Bu. Baik, silakan. Di sini duduk, Bu. Ya. Oke, di sini tersisa 1 kursi ya, maka saya diizinkan untuk duduk. Silakan. Baik, izin duduk. Iya. Bagaimana? Apakah posisi Anda sudah nyaman? Sudah, Bu. Baik. Dan apakah posisi saya sudah membuat Anda nyaman atau bagaimana? Sudah. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nadila Rohadatul Aishi. Di sini saya bertindak sebagai konselor. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Anda agar sesi konseling kita ke depannya ini dapat berjalan dengan nyaman dan lancar. Apakah ada nama panggilan yang bisa saya panggil? Ibu bisa memanggil saya Asti. Baik, Teh Asti ya. Jadi untuk kedepannya nanti saya akan memanggil Teh Asti. Nah, kelihatannya ada sesuatu nih. Iya, Bu. Saya lagi ada beberapa masalah. Iya. Tapi Teh Asti ini terlihat ceria gitu ya, meskipun ada beberapa masalah yang sedang dialami. Nah, sebelumnya kan saya sudah kirim ya intake informnya. Apakah Teh Asti mengisinya sendiri atau dibantu oleh orang lain? Saya mengisinya sendiri. Baik, bagus ya diisi oleh sendiri. Nah, saya juga sebelumnya ingin bertanya, apa saja sih kesibukan yang sedang dijalani oleh Teh Asti akhir-akhir ini? Seperti biasa ya, Bu, sebagai mahasiswa, saya kegiatan sehari-hari itu kuliah. Setelah kuliah, pulang ke kos, atau kalau mungkin ada teman yang mengajak keluar sesekali begitu. Saya juga kesibukannya ya mengerjakan tugas seperti itu. Baik, berarti Teh Asti ini cukup produktif ya. Selanjutnya, apakah Teh Asti ini pernah melakukan sesi konseling? Pernah bersama kakak tingkat pada waktu semester 1. Iya, berarti Teh Asti ini sudah mengetahui ya sekilas bagaimana sih gambaran konseling itu berlangsung. Di sini saya akan izin untuk menjelaskan kembali ya bagaimana konseling berlangsung, di mana nantinya kita akan menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya. Kita akan cari solusinya secara bersama-sama. Selain daripada itu, Teh Asti juga jangan khawatir untuk menceritakan secara terbuka gitu apa yang dialami oleh Teh Asti. Nah, karena dalam sesi konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Teh Asti jangan ragu, jangan takut gitu ketika akan menceritakan sesuatu. Nah, selain daripada itu, seandainya ketika ada yang ingin mengetahui bagaimana sih isi dari konseling ini, apakah Teh Asti mengizinkan atau tidak? Saya mengizinkan, tapi hanya untuk orang tua dan terdekat saja. Ya, jadi diizinkan untuk orang tua dan yang terdekat saja. Oke, di sini juga saya izin untuk mendokumentasikan, apakah diperbolehkan? Iya, Bu.
diperbolehkan. Baik, terima kasih ya Teh Asti. Ya. Sebelumnya, apakah ada yang mau dipertanyakan terlebih dahulu? Baik Bu, sebelumnya izin bertanya ya Bu, sesi konseling ini berjalan berapa lama dan apa saja gitu yang akan saya dapatkan dari sesi konseling kali ini? Ya, sesuai dengan kontrak yang telah kita tanda tangani sebelumnya ya, bahwasannya konseling ini berlangsung selama 4 sesi, di mana dalam setiap sesinya itu berlangsung sekitar 60-90 menit di setiap sesinya. Selain daripada itu, yang didapatkan dari konseling, jelas tadi saya sudah menjelaskan ya bahwa nanti kita akan mencari solusi bersama-sama terkait masalah yang sedang dialami oleh Teh Asti dan akan adanya perubahan yang lebih baik kepada diri Teh Asti seperti itu. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, apakah sesi konseling ini dapat dimulai? Dapat Bu. Baik, sebelumnya terima kasih juga ya Teh Asti sudah mempercayai saya untuk melakukan konseling. Baik, kita mulai saja ya. Saya akan tanya terlebih dahulu apakah posisinya sudah nyaman? Sudah. Ya, baik. Jadi apa yang ingin kita selesaikan? Baik Bu, akhir-akhir ini tuh saya selalu merasa bahwa saya itu selalu menyalahkan diri saya sendiri ketika saya itu merasa kalau misalkan apa yang saya kerjakan itu gagal gitu. Baik, jadi Teh Asti ini sering merasa bersalah ya, tidak berdaya ketika Teh Asti itu melakukan sesuatu tetapi gagal ya. Lalu apakah ada sebab mengapa kejadian tersebut itu terjadi? Ada Bu, saya sejak kecil itu jarang bercerita ya Bu, tidak ada ruang untuk saya bercerita begitu. Nah, jadi hal itu membuat saya itu menanggung semuanya itu sendiri gitu. Saya itu jadi memendam untuk diri sendiri gitu. Baik, Teh Asti ini merasa kesepian ya karena dari kecil itu tidak terbiasa untuk bercerita kepada orang lain. Lalu apakah ada alasan mengapa Teh Asti itu sering memendam perasaannya sendiri? Pasti ada ya Bu alasannya. Nah, yang pertama itu awalnya kan saya juga ingin gitu ya Bu bercerita pada orang tua saya. Kan tetapi jika saya pikir itu kalau misalkan saya bercerita pada orang tua takutnya membebani mereka. Kebetulan saya juga anak pertama ya Bu. Jadi saya merasa kurang aja gitu kalau misalkan saya harus mengeluh kesahkan kepada orang tua. Nah, saya juga sebenarnya ingin bercerita kepada orang terdekat seperti teman, seperti itu. Tapi takutnya mereka juga bosan begitu mendengar keluh kesah saya. Ya. Teh Asti ini takut ya ketika Teh Asti bercerita kepada orang tua, apalagi Teh Asti itu sebagai anak pertama takut membebani orang tua ya. Dan Teh Asti juga sudah mencoba bercerita kepada teman terdekat, tapi Teh Asti takut kalau mereka itu bosan. Lalu apa dampak yang dirasakan oleh Teh Asti karena Teh Asti itu sering memendam? Iya, dampaknya itu banyak ya Bu. Seperti ya keseharian saya itu menjadi terganggu begitu. Saya juga dalam melakukan sesuatu itu sulit untuk fokus Bu. Nah, saya juga sering takut gitu, takut dalam hal apapun. Nah, saya juga selalu merasa bersalah begitu. Kalaupun misalkan ada sesuatu yang saya kerjakan itu benar, tapi saya itu merasa itu tuh salah gitu, tetap salah. Saya juga akhirnya selalu merasa tidak enakan begitu pada orang itu. Ya, jadi Teh Asti itu merasa cemas ya karena terbayang-bayang oleh perasaan-perasaan yang negatif seperti takut ketika meskipun Teh Asti itu melakukan sesuatunya secara benar, tapi Teh Asti itu selalu cemas karena takut hal tersebut itu dianggap gagal gitu ya. Lalu apa perubahan yang diinginkan oleh Teh Asti? Saya berharap dengan saya mengikuti sesi konseling ini, saya bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih positif dalam berpikir dan melakukan sesuatu gitu Bu. Tidak selalu dihantui rasa bersalah, tidak enakan ataupun hal negatif lainnya gitu. Baik, Teh Asti merasa optimis ya dan mempunyai harapan yang besar bahwa Teh Asti ini ingin mempunyai perubahan, jadi lebih positif gitu ya dan menghilangkan perasaan-perasaan negatif seperti takut dan tidak fokus seperti itu. Baik,
Mungkin seperti itu ya Teh Asti, Iya, perasaan atau perubahan yang diinginkan oleh Teh Asti. iya.